Halo, saya Yan Cecan. Saya sebagai CEO Nacha Solution sejak tahun 2015 sampai saat ini. Saya akan berbagi cerita bagaimana saya bisa terjun dalam sebuah bisnis ini, terlibat dan serius menekuninya. Dan bagaimana ceritanya? Tonton terus videonya. Penasaran? Sampai habis ditonton, jangan lupa subscribe. Ketika ditanya, apa sih Nacha Solution itu? Bisnisnya bergerak di bidang apa? Saya akan menjelaskan. Nacha Solution itu sebuah corporate yang terdiri dari beberapa divisi. Divisi yang ada antara lain adalah Bocor Beres, di mana divisi ini khusus menangani perbaikan bocor mulai dari rumah, ruko, kantor, pabrik, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Pengalaman kami menangani masalah bocor tidaklah mudah. Oleh sebab itu, secara spesifik kami mendirikan divisi Bocor Beres yang bisa menangani masalah kebocoran, khususnya masalah atap yang bocor, masalah dinding yang bocor, dan segala kebocoran yang berhubungan dengan properti. Divisi yang berikutnya adalah perawatanrumah.com, di mana divisi ini menangani khusus maintenance building atau perawatan rumah yang sifatnya kecil-kecil dan itu sangat mikro sekali, seperti perbaikan pintu, kunci pintu, jendela, perbaikan lantai, keran air putus, tamannya perlu dirawat, atapnya perlu dibersihkan, pengecatan ringan, dan segala sesuatu yang bersifatnya mikro. Itu divisi perawatan rumah. Berikutnya ada divisi Renov Solution, di mana divisi ini kami bangun khusus untuk menangani masalah renovasi. Biasanya mulai dari renovasi sedang maupun renovasi berat atau renovasi total. Bisa juga membangun dari awal. Kami punya pengalaman selain membangun rumah, membangun ruko, dan membangun pabrik. Divisi ini didukung oleh orang-orang para ahli yang menggambar, yang mendesain, yang mengukur struktur, menyusun RAB, dan tim pelaksana yang solid. Ada divisi berikut yang kami siapkan, yaitu Raja Cat, di mana nantinya divisi ini khusus menangani masalah yang berhubungan dengan pengecatan, mulai dari pengecatan rumah, pengecatan ruko, pengecatan gedung, pengecatan hotel, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengecatan, baik itu pengecatan dari dalam maupun pengecatan dari luar, yang bersifat bisa pengecatan besi, juga pengecatan-pengecatan yang lain seperti mebel dan sebagainya. Sudah berapa lama menjalankan bisnis ini? Ada sebuah pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kalau operasional kami sudah 8 tahun yang lalu. Namun keterlibatan saya secara pribadi baru dimulai tahun 2015. Nah, cikal bakalnya itu kami bisa terjun di usaha ini adalah pengalaman kami pribadi membangun rumah, merenovasi rumah yang kami tinggali. Pengalaman itu yang membuat kami akhirnya tertarik lebih jauh, menekuni lebih dalam dunia bisnis yang berhubungan dengan properti, khususnya di bidang renovasi, perbaikan bocor, dan pengecatan. Ya, saya pribadi sejak SMA tertarik dengan dunia arsitek. Namun saya gagal menjadi arsitek. Namun cita-cita yang gagal tetap membara, akhirnya mengantarkan kami saat ini tetap di bisnis yang berhubungan dengan bangunan. Sebenarnya tidak ada latar belakang yang berhubungan dengan akademis kami. Tadi dikatakan saya gagal arsitek, sementara istri saya ambil jurusan sekretaris, punya pengalaman bekerja lebih dari 18 tahun di dunia kesekretarisan. Nah, dia yang memulai usaha ini terlebih dahulu, yaitu sekitar tahun 2012 akhir. Nah, keterlibatan saya di tahun 2015. Secara otodidak kami belajar, kami mengikuti perkembangan yang ada, kami terjun ke lapangan, kami diskusi,
kami melakukan banyak hal sehingga secara perlahan kami mulai menguasai konsep bagaimana membangun, bagaimana merenovasi, bagaimana memperbaiki bocor. Ya ilmunya ilmu jalanan lah, kami melakukan sembari belajar dan dapat bayaran, lumayan lah. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, berawal dari kami melakukan renovasi rumah kami pribadi. Pada saat itu pelaksananya adalah teman SD dari istri saya. Nah, dari situ kami melihat bagaimana cara membangun, bagaimana cara mengontrol, memilih bahan, dan sebagainya. Ada hal-hal yang menarik yang membuat kami ingin mempelajari lebih jauh. Selain itu, ketika saya memulai satu usaha di tahun 2007, di sana ada renovasi kantor dan terus berkelanjutan, ada beberapa cabang sampai dengan 14 cabang dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Kantor kami melakukan renovasi. Dan disitulah ketertarikan kami di awal sehingga kami terjun di dunia atau di bisnis yang berhubungan dengan bangunan ini. Kalau ditanya target market, itu sangat tergantung sekali dengan divisi masing-masing. Sebagai contoh, kalau di divisi bocor beres, target marketnya sangat jelas, yaitu properti-properti yang mengalami kebocoran. Yang kami lakukan adalah kami menyusun strategi pemasaran melalui online. Jadi ada tim IT yang kami ajak kerjasama mendistribusikan informasi agar supaya siapapun pemilik properti yang mengalami kebocoran itu bisa menghubungi kami. Namun secara segmen kami juga membatasi, artinya Kota Semarang secara khusus yang juga menengah atas. Karena untuk memakai jasa kami ada minimal ordernya. Nah, disitulah segmen market kami. Selain itu, kalau divisi Renov Solution, kami membidik orang-orang yang memiliki properti atau orang-orang yang ingin memiliki properti. Jadi sebagai contoh, kalau orang yang sudah memiliki rumah ingin melakukan renovasi, ini pun juga segmennya kami batasi middle up, orang-orang yang berusia produktif di usia 30 tahun sampai 55 tahun. Segmen pasarnya adalah Kota Semarang. Tetapi sekali lagi, ada beberapa klien atau konsumen yang di luar Semarang yang juga sesuai dengan target market kita dengan value tertentu, kami bisa layanin. Kalau ditanya tantangan terberat, tentunya banyak sekali ya. Cuman yang saya paling ingat adalah ketika tahun 2013 akhir, di mana saya belum terlibat secara langsung. Prinsipnya saya hanya mendampingi istri saya. Pada saat itu saya sedang ada acara keagamaan di malam hari, dan pada saat yang bersamaan tim saya melakukan tes rendam di salah satu mall yang harus segera opening food court-nya. Karena proses waterproofing itu harus melakukan tes rendam. Nah, di mana kami dapat komplain bahwa tes rendam itu menyebabkan kebocoran. Nah, sementara para teknisi ini, aparaturnya sudah pulang ke daerah Salatiga. Nah, saat itu juga kami putuskan, kami meninggalkan sesaat acara kami pergi ke mall yang bersangkutan, kami inspek karena itu kebocorannya kena outlet, kena toko, dan kameranya, kamera CCTV-nya kena. Kami tanggung jawab, kami bilang kami akan perbaiki, dan setelah itu tukang datang menguras, dan setelah diperbaiki kami juga tanggung jawab CCTV-nya dibenahin, semuanya beres. Itu pengalaman yang cukup berat pada saat itu karena secara pribadi saya belum bergabung secara resmi. Nah, kalau pengalaman berikutnya ketika kami melakukan renovasi salah hitung. Nah, kebanyakan kalau kita salah hitung itu berpotensi rugi. Jelas secara finansial kami mengalami kerugian, tetapi prinsipnya kami akan melakukan atau meneruskan proyek itu walaupun secara nominal kami rugi. Yang kami jual adalah nama baik. Oleh sebab itu walaupun berat, kami selesaikan proyek itu sampai selesai sehingga klien juga happy, kami pun juga tidak terbebani. Dari situ kami belajar bahwa penting sekali untuk melakukan cross check, penting sekali untuk melakukan evaluasi dan perencanaan yang matang.
Apakah bisnis ini dapat berkembang? Tentu saja. Secara pribadi saya sangat optimis bahwa bisnis ini akan berkembang pesat. Di mana ada kelahiran, di situ akan ada pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan properti. Kami sedang fokus merancang bagaimana perusahaan yang kami kelola ini bisa berkembang dengan pesat. Di antaranya adalah kami menyiapkan secara teknologi, kami bekerja sama dengan teman-teman IT untuk menyiapkan pemasaran secara online, dan kami akan bekerja sama dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan pelaksana yang siap mengambil order mulai dari perbaikan, perawatan, pengecetan, perbaikan bocor maupun renovasi. Jadi tujuan besar kami adalah kami ingin membina para tukang, para mandor untuk bisa bekerja secara profesional, dan kami optimis bahwa perkembangan usaha ini akan menjadi semakin baik dan menjadi semakin baik. Ya, kalau ditanya bagaimana cara mengelola SDM, tentu saja pekerjaan yang tidak mudah. Oleh sebab itu, sejak awal kami mendesain perusahaan ini untuk memiliki slim manajemen. Artinya, tidak banyak yang terlibat secara langsung di dalam manajemen kami. Beberapa kami outsource. Misalnya, menggunakan jasa marketing online, kami bekerja sama dengan beberapa biro. Bukan cuma satu biro, tapi 3 biro. Nah, selain itu juga kami bekerja sama dengan tim di lapangan. Jadi kami tidak langsung berhubungan dengan tukang, tapi kami bekerja sama dengan beberapa mandor. Ada sekitar 7-8 mandor saat ini. Sehingga secara prinsip kami hanya mengelola SDM yang ada di kantor kami tidak lebih dari 10 orang. Nah, oleh sebab itu kami lebih fokus ke marketing, administrasi, dan relationship dengan klien-klien. Sementara di operasional kami dibantu oleh para mandor pelaksana. Sifatnya kami hanya kunjungan beberapa kali ke proyek, kami meninjau, kami melihat bahwa proyek itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kami lebih fokus bagaimana melayani klien secara berkelanjutan. Kalau ditanya apa target kedepannya, ya kami sih inginnya jauh lebih berkembang. Targetnya adalah perusahaan yang kami kelola ini bisa menampung ribuan pekerja, bisa melayani ribuan, bahkan puluhan ribu klien, sehingga suatu saat perusahaan ini bisa go public, jadi bisa dimiliki oleh banyak orang, berkontribusi pada negara dan bangsa, dan juga menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu harapan dan target kami. Itu dia cerita dan pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa memberikan like, lakukan subscribe, dan tonton terus videonya. Terima kasih.